Halo, selamat datang kembali teman-teman. Hari ini kita akan melanjutkan pekerjaan konfigurasi server kita. Nah, pada materi hari ini kita akan belajar cara untuk menginstalasi dan konfigurasi sebuah CMS, sebuah paket CMS pada web server yang sudah kita punya. Nah, sebelum saya mulai teman-teman, seperti biasa silakan dipersiapkan dulu aplikasi VirtualBox-nya, lalu dijalankan VM-nya. Di video terakhir kita sudah mengkonfigurasi database server teman-temannya, dan itu berhasil. Jadi teman-teman silakan yang belum mengikuti video sebelumnya bisa ditonton dulu video yang sebelumnya, karena video ini adalah runtutan dari pekerjaan kita yang sebelumnya. Baik teman-teman, untuk instalasi dan konfigurasi CMS ini teman-teman harus mempersiapkan yang pertama paket CMS WordPress, karena kita akan mencoba menginstalasi CMS WordPress. Lalu yang kedua, teman-teman harus sudah mengkonfigurasi database server, dan yang terakhir teman-teman harus sudah mengkonfigurasi FTP server. Kalau DHCP server otomatis ya teman-teman ya. Dan tidak kalah penting juga teman-teman harus sudah menginstalasi web server seperti itu kira-kira. Oke, ini VM saya sudah nyala. Sekarang saya akan masuk lewat SSH teman-teman. Oke, teman-teman semuanya, sebelum saya lanjutkan, mungkin saya akan menjelaskan sedikit tentang CMS WordPress itu apa ya. Oke, jadi teman-teman, WordPress atau CMS ya, CMS itu adalah sebuah paket instalasi aplikasi yang sudah disediakan oleh beberapa vendor di zaman sekarang. Nah, teman-teman pasti sudah sering sekali melihat, apalagi terutama yang teman-teman jurusan adalah RPL atau teknik informatika, itu tugas mereka adalah membuat sebuah aplikasi yang di-build atau di-develop dari nol sekali. Nah, itu akan mudah jika teman-teman mempunyai pengetahuan tentang mendevelop sebuah aplikasi. Tapi bagi kita yang tidak mempunyai pengetahuan itu, ada cara mudah untuk membuat sebuah aplikasi. Nah, caranya adalah dengan menggunakan CMS. Saya akan coba buka untuk CMS WordPress dulu teman-teman. Jadi nanti WordPress ini sudah menyediakan. WordPress ini ada sebenarnya salah satu contoh ya teman-teman ya. CMS itu banyak sekali contohnya yang ada di zaman sekarang. Cuman yang akan kita coba di sini adalah CMS punya WordPress terlebih dahulu. Nah, WordPress sendiri juga punya CMS dan bisa kita download di wordpress.org/download. Lalu kita klik saja yang download WordPress 631. Tinggal kita klik, nanti otomatis downloadan akan berjalan. Nah, CMS ini nanti kita akan install dan kita letakkan di web server kita. Jadi kita tidak perlu repot-repot untuk membuat atau mendevelop sebuah website dari awal. Belum lagi kita nggak paham sama bahasa pemrogramannya, terus juga teknologi-teknologi di dalamnya gitu kan ya. Nah, CMS ini hadir untuk mempermudah kita seperti itu teman-teman ya. Baik, sekarang kita lihat dulu paket downloadannya. Downloadannya sudah selesai. Saya akan pergi ke folder downloadannya. Oh, masih berjalan ternyata. Oke, kita tunggu dulu. Ini saya sudah siap ya, untuk servernya sudah siap. Lalu juga untuk VM-nya sudah nyala. Kita tinggal tunggu saja ini WordPress-nya, CMS-nya yang akan kita coba ya. Jadi teman-teman, sekali lagi mungkin yang sudah langsung menonton video ini akan lebih baik teman-teman nonton dari awal, dari menginstalasi OS sampai dengan kita berada di titik untuk instalasi CMS. Oke, kita cek dulu untuk ininya, downloadannya apakah sudah selesai. Oke, masih jalan ya, 631. Ini mungkin saya akan tidak menggunakan yang itu teman-teman ya, karena saya sebenarnya sudah punya CMS yang saya sudah download beberapa bulan yang lalu. Itu ada di versi 6.3. Saya rasa tidak akan terlalu banyak perbedaan dengan versi yang 6.31. Jadi saya akan menggunakan versi yang 6.3. Tapi teman-teman silakan gunakan versi yang 6.31 jika yang 6.3 belum punya ya. Intinya teman-teman harus menyiapkan CMS WordPress ini. Oke, selanjutnya kita buka WNSCP, karena kita akan menggunakan teknologi FTP untuk memindahkan atau mentransfer file dari klien ke server. Cuman sebelumnya teman-teman silakan arahkan lagi ke
folder downloadan CMS WordPress-nya teman-teman, lalu diekstrak filenya ya. Klik kanan. Ini karena saya pakai Windows 11, jadi kita pilih yang extract here. Seperti itu. Oke, kita tunggu prosesnya. Oke, saya rasa sudah selesai. Di sini ada folder WordPress, kita buka. Di dalamnya juga ada isi file-file atau web-web yang sudah disediakan. Nah, ini yang disebut dengan package aplikasi yang sudah bisa digunakan. Tapi memang sebelumnya ada beberapa konfigurasi yang saya rasa sedikit untuk kita konfigurasi, karena instalasi sangat mudah. Oke, ini sudah kita ekstrak, lalu kita beralih ke WinSCP-nya. Ya, kita masuk ke server dulu. Hostname saya adalah 200.0.1, lalu portnya saya menggunakan 8989, username-nya YouTube, dan passwordnya 1. Oke, saya login dulu. Nah, mungkin saya ingin reminder dulu teman-teman, kalau website yang saya buat kemarin itu ada dua ya, yaitu youtube.ok.com, lalu yang kedua adalah dilarang.net. Saya coba cek dulu ya websitenya nyala apa tidak. Oke, ini sebenarnya pakai www. Nah, ini adalah contoh website yang menggunakan bahasa HTML sederhana yang dibuild dari awal. Nah, untuk isi dari youtube.ok.com nanti akan kita ganti dengan WordPress yang tadi. Oke, kita close saja yang dilarang. Ini kita akan fokus ke youtube.ok.com. Sekarang kita pergi ke WinSCP ya, ke sini. Lalu kita di bagian server kita masuk ke folder /var www. Kita lihat nih, ini ada var ya, var lalu www ini. Lalu kita pergi ke YouTube. Teman-teman harus ingat kemarin waktu kita install Apache, home directory dari youtube.ok.com adalah di /var /www/youtube. Nah, file ini akan kita ganti dengan ekstrakan dari CMS WordPress tadi. Lalu di sisi klien kita arahkan ke file downloadan CMS WordPress teman-teman ya. Punya saya tadi ada di D, lalu ASJ dan WordPress. Nah, seperti ini. Jadi silakan teman-teman arahkan dulu. Pokoknya di sisi klien adalah file ekstrakan WordPress-nya, di sisi kanan adalah server di /var /www/youtube atau sebuah website yang ingin teman-teman jadikan sebagai CMS WordPress. Baik. Nah, di punya saya di /var /www/youtube ini ada satu file index.html. Ini akan saya hapus dulu. Caranya tinggal diklik saja di sini lalu delete. Oke. Oke ya, kosong ya. Dan ini file yang ada di sini di bagian klien. Ini saya akan select semuanya atau klik salah satu terus Ctrl A juga bisa. Lalu akan saya transfer ke server. Caranya bisa drag and drop atau klik kanan lalu upload. Nah, seperti ini. Lalu jika sudah di OK. Nah, ini adalah proses upload akan berjalan. Pastikan semua file yang ada di klien itu terupload dengan benar di server. Oke, kita tunggu dulu. Oke teman-teman, sambil menunggu ini berjalan, saya akan coba cek dulu phpMyAdmin yang sudah saya install di video sebelumnya. Database server saya apakah sudah menyala? Baik, sudah menyala ya. Saya akan coba login sebagai root dulu. Root lalu password. Oke, saya sudah masuk sebagai root. Saya tinggal menunggu ini ya. Oke, sepertinya sudah hampir selesai. Baik, semua file sudah tertransfer ke server. Ini bisa kita minimize lalu kita fokus kembali ke sini ya. Ini adalah phpMyAdmin-nya. Saya akan coba buka webnya lagi. youtube.ok.com. Nah, teman-teman ingat tadi websitenya masih bertulisan bahasa HTML ya, buatan saya sendiri. Sekarang kita lihat setelah saya upload apa yang terjadi. Oke, ini masih ya. Sekarang kita close dulu. Kita buka lagi.
Oke, ini sepertinya masih membaca karena saya tadi melakukan upload ini atau delete file ini di sisi ini ya, WinSCP ya. Coba kita refresh dulu deh. Kita refresh, balik lagi ke sini. Oke, harusnya sih muncul tampilan ini ya. Oke, ini saya close dulu aja. Saya close, lalu mesinnya saya reboot dulu. Baik, saya akan menunggu karena reboot juga akan mati ya. WinSCP-nya saya rasa sudah selesai, tidak perlu dibuka lagi. Nah, ini saya akan coba tunggu dulu mesinnya menyala lagi. Karena dia sepertinya masih membaca web atau web konten yang lama ya. Baik, kita tunggu dulu. Oke, ini sepertinya seperti ini. Itu saya close saja ya, power off saja. Lalu saya akan kembali start. Nah, ini mungkin kalau cara yang saya tunjukkan ini jika tidak terjadi di teman-teman tidak perlu diikutin ya, karena kebetulan punya saya ini ada kendala di pembacaan web kontennya nih. Oke, masih mounting nih. ISO nya saya remove dulu, lalu saya power off lagi. Baik, nanti harusnya itu muncul tampilan awal instalasi WordPress teman-teman ya. Tampilannya seperti apa nanti akan saya coba tunjukkan. Sekarang saya melakukan sedikit troubleshooting dulu. Oke, ini sudah ya. Oke, saya aktifkan kembali SSH-nya. Baik, sekarang kita buka lagi webnya. Kita cek ya. Nah, ini yang betul teman-teman. Jadi tampilannya harus seperti ini ya. Oke, sebenarnya langkah instalasinya itu sudah sudah dijelaskan oleh WordPress itu sendiri. Kita baca ya. Welcome to WordPress. Before getting started, you will need to know the following items. Pertama, kita harus tahu apa itu database name, atau kita harus punya sebuah database ya. Lalu database username dan database password serta database host dan table prefix. Nah, artinya kita di sini harus menyediakan sebuah database yang dimana database tersebut sudah dikasih sebuah akses ke sebuah username. Seperti itu kira-kira ya. Sekarang untuk membuat database otomatis kita harus masuk ke phpMyAdmin. Oh maaf, saya lupa phpMyAdmin-nya. phpMyAdmin. Seperti ini. Oke, nah kita masuk sebagai root. Password saya 1. Oke, selanjutnya kita masuk ke menu user account yang di atas ini dan kita pilih add user account. Oke, saya pengen membuat sebuah user dengan nama WordPress, lalu nanti user WordPress ini punya akses ke database WordPress. Nah, database WordPress ini akan menjadi database dari CMS WordPress. Oke, username-nya kita isi WordPress. Untuk hostname-nya dibiarkan saja seperti ini atau diisi localhost ya. Host, lalu passwordnya saya beri angka 1, retype 1. Nah, untuk database for user account ini dikosongkan saja. Untuk global privileges-nya kita check all seperti itu ya. Oke, kalau sudah seperti ini saya ingatkan kembali username-nya dipilih WordPress, username-nya localhost, passwordnya saya angka 1 saja ya. Lalu untuk global privileges-nya check all. Kalau sudah di go. Oke, sekarang kita sudah mempunyai sebuah user. You have added a new user.
Nah sekarang kita logout, lalu kita masuk sebagai WordPress. Kita passwordnya kita masukkan 1, login. Oke, kita sudah masuk sebagai WordPress dan di sini kita akan menambahkan sebuah database yang bernama WordPress. Langsung saja kita create. Oke, sudah selesai ya, database sudah dibuat. Nah sekarang selanjutnya kita kembali lagi ke halaman instalasi. Database name-nya sudah ada, WordPress, database username-nya juga sudah, database passwordnya sudah, database hostnya menggunakan localhost. Untuk table prefix ini tidak kita konfigurasi. Kita let's go langsung saja. Nah database namanya apa tadi? Database-nya adalah WordPress. Username-nya press, passwordnya angka 1, database hostnya localhost, table prefix-nya tidak perlu diapa-apakan. Nah database name ini teman-teman, hati-hati. Sebenarnya dari WordPress ini tidak harus mewajibkan nama database WordPress ya, cuman karena di sini saya ingin supaya mudah mengingatnya, jadi saya samakan saja. Juga username ya, kalau teman-teman username menggunakan root itu juga tidak apa-apa, atau menggunakan username yang sudah ada juga boleh. Oke, kalau sudah di submit. Oke, Orex Sparky. WordPress can communicate with your database if your detail. Oke, langsung saja kita run the installation. Baik, nah ini information needed, kita masukkan lagi untuk set title-nya, karena ini saya letakkan di domain YouTube Oke. Saya berikan YouTube Oke saja untuk judul halaman websitenya. Sebenarnya ini bebas ya. Username-nya admin. Admin. Lalu passwordnya saya buat admin juga supaya tidak lupa. Untuk confirm password week-nya saya centang, your email-nya ini sebenarnya bebas aja ya, admin@youtube.oke.com ya, seperti di perusahaan-perusahaan. Oke, kalau sudah ya seperti ini, diinstal saja. Kita lihat apakah proses instalasinya berhasil. Kita lihat di sini progress barnya muter-muter. Oke, sekarang sukses, WordPress has been installed, thank you and enjoy. Nah sudah ada ya, username admin, passwordnya admin tadi ya. Kita login dulu. Username admin, passwordnya admin. Baik, kita login. Nah inilah tampilan dashboard dari youtube.oke.com yang sudah diisi oleh CMS WordPress. Jadi WordPress ini sebenarnya sebuah CMS yang digunakan untuk blogging ya, mencatat atau mendokumentasikan kegiatan harian atau portofolio juga bisa gitu. Dan ini adalah bagian adminnya. Nah kalau dilihat dari sisi klien, kita coba lihat ya, youtube.oke.com. Nanti website kita akan menjadi seperti ini ya. Beda sekali dengan tadi tulisannya baru apa tadi ya, YouTube Oke, selamat datang di YouTube Oke, itu kan sekarang sudah berisi sudah seperti professional website, saya bisa bilang seperti itu. Oke, sekarang kita akan coba membuat sebuah postingan ya teman-teman. Untuk masuk ke sebuah untuk membuat sebuah postingan tinggal klik di post lalu add new saja. Nah nanti tinggal diarahkan, sebenarnya tinggal ditulis saja teman-teman, YouTube Oke. Ini adalah halaman pertamaku. Oke, seperti ini ya. Sekarang tinggal di publish. Oke. Post publish, kita view post ya. View post di sini atau di sini juga boleh. Nah, ini adalah halaman pertamaku, sama ya. Kalau kita lihat dari sisi website, ini kita refresh. Oke, sudah ada 2 postingan. Yang pertama Hello World, yang kedua adalah YouTube Oke 1. Kok ada Oke 1 ya sih? Ini maksudnya tanda seru tadi teman-teman. Kalau kita klik nanti mengarah ke postingan ya. Jadi ini bentuknya memang seperti blog atau diary atau portofolio juga bisa digunakan. Oke teman-teman, untuk instalasi dan konfigurasi CMS WordPress sudah berhasil. Jadi silakan teman-teman mencoba konfigurasi CMS WordPress-nya. Pastikan nanti di domain yang teman-teman pilih sebagai CMS WordPress muncul tampilan seperti ini. Oke, karena ini sudah berhasil, saya akan melakukan cloning seperti biasa. Bukan cloning ya, snapshotnya CMS Oke. Lalu kita oke saja. Baik, sekarang kita matikan dulu mesinnya.
Oke, saya akan coba cek. Sudah banyak sekali perjalanan kita teman-teman ya, dari awal yaitu dari instalasi sampai dengan CMS. Ini snapshotnya sangat banyak sekali, dan jika teman-teman ingin belajar dari awal ya tinggal di restore saja snapshot yang ingin teman-teman mulai dari mana gitu. Oke teman-teman, sampai sini dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like dan share-nya. Silahkan habis ini langsung dicoba saja. Untuk download CMS WordPress bisa dicek di kolom deskripsi di bawah. Jangan lupa like dan share-nya. Jika teman-teman punya pertanyaan bisa langsung tanyakan di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa dan terima kasih.